Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Alhamdulillah, ibu sekalian, kita bisa berkumpul secara luring ini. Alhamdulillah, pandemi sudah mulai menurun. Namun saya mohon kepada ibu sekalian semuanya, kita tetap harus menjaga kesehatan kita semuanya. Keselamatan dan kesehatannya sudah nomor satu. Jadi di dalam forum ini sampai selesai nanti kita tetap harus menjaga kesehatan kita. Nah, mudah-mudahan ibu sekalian semuanya sudah mendapatkan vaksin semua ya. Alhamdulillah, semua guru tenaga pendidikan sudah mendapatkan vaksin semua, kecuali yang karena sesuatu harus ditunda gitu ya. Itu juga ada yang seperti itu. Dan ini sangat efektif sekali vaksin. Alhamdulillah kita bisa menurunkan angka terinfeksi COVID-19 ini, dan Indonesia termasuk yang paling agresif dalam memberikan vaksin supaya rakyatnya menjadi sehat semuanya. Dan yang terakhir ini kita mendengar adanya varian baru gitu, unicorn ini, dan itu mudah-mudahan juga tidak sampai ke Indonesia atau belum terdeteksi saja. Tetapi insya Allah kalau pembatasan di bandara ini menjadi ketat, insya Allah kita aman gitu ya, aman. Tapi varian itu tidak seganas yang Delta ya, kita semua saya kira sudah tahu semuanya, tetapi cepat sekali menular itu. Ini yang agak khawatir gitu ya, agak khawatir. Dan ini memberikan pertanda bahwa pembelajaran tatap muka tetap harus berjalan ya. Bahkan di saat PPKM di level 2, sekarang PPKM level 2, tidak jadi level 3, bahkan sekolah tidak boleh libur ya. Yang dulunya sekolah harus daring, sekarang sekolah tidak boleh libur. Nah, ini sesuatu yang menarik juga gitu ya. Tapi tujuannya adalah supaya semua warga negara Indonesia menjadi sehat semuanya. Izin Pak, ibu sekalian, saya senang sekali bisa bertatap muka dengan ibu sekalian semuanya. Saya sekarang sudah retired ya. Sekarang jadi Widya Prada Ahli Utama. Ya, saya ngawal direktorat ini hampir 6 tahun sebagai direktur SMA, yang menggantikan tadi siang saya kira sudah bertemu ibu sekalian semuanya dengan Pak Direktur yang baru, Pak Suhartono Arham. Tadi membuka acara ini, itu adalah Direktur SMA yang baru. Sebelum saya jadi direktur, yang direktur sebelumnya adalah yang tadi sore ya, Pak Toto itu adalah Direktur SMA sebelum jadi Kabarimbang ya. Jadi bertiga ini reuni aja gitu, saya dengan Mas Toto itu reuni aja gitu ya, ketemu lagi, memberikan, saya tidak memberikan materi tapi memberikan pencerahan saja, pencerahan kepada ibu sekalian semuanya. Nah, kebetulan yang diundang ini adalah teman-teman guru math, science dan bahasa ya.
dalam rangka untuk mempersiapkan PISA di tahun 2022 nanti. Dan ini saya sangat senang bisa bertemu dengan Ibu sekalian semuanya. Di belakang ada fasilitator yang teman-teman kita, ya dari saya sejak saya direktur sampai sekarang juga orangnya itu juga gitu ya. Dan nanti akan memfasilitasi Ibu sekalian, termasuk melakukan penelaahan ya, model soal-soal PISA itu seperti apa, supaya Ibu sekalian nanti bisa memberikan materi itu kepada anak-anak kita ya. Jadi kita lihatkan soalnya seperti apa, lalu model pembelajarannya nanti harusnya seperti apa. Itu yang kita harapkan, karena mempersiapkan seperti ini saya sudah melakukan berkali-kali sejak bisa tahun 2000 ya Pak Yunus kemarin 2000 kan bisa itu kan 3 tahun ya, 4 tahun atau 3 tahun 3 tahun ya. Jadi kita juga mengundang teman-teman dulu dari sekolah samplingnya, nanti itu coba kita berikan wawasan tentang model soal PISA. Nah, saya sering menyampaikan buat sekalian terkait dengan pembelajaran ya, terkait dengan pembelajaran, bahwa proses pembelajaran itu akan menentukan kepada tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran ini yang sudah kita tentukan, kalau di kurikulum 2013 itu adalah KIKD-nya sudah kita tentukan, tujuan pembelajaran kita tentukan, lalu strategi pembelajarannya seperti apa. Kalau kurikulum 2013 kita mengharapkan teman-teman semuanya mengajarkan dengan mendorong anak-anak kita memiliki 4C, 4C itu. Tapi setelah kita berikan wawasan tentang 4C, ya balik lagi ke kelas, balik lagi ke sekolah, ya lagunya lama, aku masih seperti yang dulu. Nah, ini yang sering saya sampaikan, saya tidak bosan menyampaikan ini, karena apa? Justru di proses itulah kita bisa berinovasi, kita bisa melakukan sesuatu untuk membekali anak-anak kita supaya memiliki kompetensi tinggi. Nah, nanti soal-soal PISA itu akan mengarah kepada analisis semuanya, ya. Analisis, termasuk pemahaman terhadap literasi dan numerasinya. Begitu kita lihat literasi numerasi, terutama numerasi, angka PISA kita rendah sekali. Ini sebagai pengantar saja. Namun yang saya sampaikan bukan masalah PISA sekarang. Saya ingin memberikan informasi kepada Ibu sekalian tentang Merdeka Belajar. Ya, ini hanya judulnya saja ini. Lanjut saja. Yang saya ingin sampaikan tentang ini visi Kemdikbud 2024. Ada nggak dari yang hadir di sini yang berasal dari sekolah penggerak? Ada 1, 2, berarti sudah paham betul. Yang dari sekolah penggerak, saya kira sudah paham betul. Karena apa? Karena yang diterapkan sekolah penggerak dengan kurikulum paradigma baru, ya, yang disebut dengan kurikulum merdeka. Tapi filosofinya ini visi Kemdikbud 2020 dan 2024 buat sekalian, ini sangat relevan sekali, baik itu kurikulum 2013 maupun kurikulum paradigma baru. Bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi belum direvisi,
mendukung visi misi presiden. Ini yang penting ini. Ya, mendukung visi misi presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, ya, bernalar kritis, kreatif, ya, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia di sini juga, bergotong royong, ya, dan berkebinekaan global. 6 elemen ini, apa bedanya dengan Undang-Undang Siddinas yang lama, Pak? Tujuan pendidikan nasional sama. Penekanannya saja yang kita tekankan di sini. Ini coba kita urai satu-satu, ya. Urai satu-satu. K13 juga sama. 4C itu juga mandiri, bernalar kritis, kreatif, kolaboratif, ya, komunikatif, ya, bernalar kritis, mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, kreatif, bergotong royong. Gotong royong itu adalah ciri khas masyarakat Indonesia. Kita tahu persis, kemarin baru ada musibah di Jawa Timur, Semeru. Sekarang yang hadir bantuan-bantuan sudah sangat besar sekali, sehingga mau menyalurkan malah bingung. Ya. Itu adalah bentuk bagian dari gotong royong. Berkebinekaan global, kenapa kok tidak berkebinekaan nasional? Kebinekaan global ini di dalamnya adalah kebinekaan nasional. Kita bisa memiliki kebinekaan nasional, kita berbeda-beda tetapi tetap satu, NKRI, tapi kita juga di era globalisasi ini kita juga harus, mau tidak mau harus menerima juga budaya-budaya lain dan menghargai budaya-budaya negara lain. Sekalian saya kira anak-anak kita, bahkan ibu-ibu sekarang itu kalau TikTok itu sudah apa ini, sarangeo katanya. Ya, itu lebih populer itu ternyata. Luar biasa. Budayanya Korea, tapi budaya baik. Ini adalah menyayangi, bentuk dari kasih sayang. Semua orang akan memiliki rasa kasih sayang. Anak-anak kita harus kita mulai tanamkan betul, mulai dari PAUD, ya, PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi. Ini sangat relevan sekali. Ini yang diharapkan dari kementerian. Kita fokus, tujuannya adalah anak-anak kita menjadi pelajar Pancasila yang bercirikan 6 elemen ini. 6 elemen ini. Nah, pertanyaannya nanti dicapai melalui apa? Coba kita lihat satu persatu dulu elemen-elemen itu. Profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Penekanannya bukan itu untuk dihafal, tetapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terutama Ibu sekalian bisa mendeteksi itu di saat di kelas anak-anak kita. Tidak usah dicatat, Bu, nanti dikasih filenya sama teman-teman, gratis. Dulu saya sering ngasih bantuan ke sekolah, masa presentasi aja pelit banget gitu. Nanti dikasih, ya. Berkebinekaan global, ini yang Ibu sekalian, ini yang mengenal dan menghargai budaya dalam negeri maupun budaya negara lain, komunikasi dan interaksi antar budaya. Interaksi antar budaya ini
melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan kita sudah sangat luar biasa sekali merefleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Kebinekaan ini menjadi sangat penting, Ibu sekalian. Kebinekaan, bahwa kita itu beda-beda tetapi tetap harus satu, dan ini tidak boleh diskriminasi. Tidak ada diskriminasi. Sebagai contoh, kita masih ada yang kemarin ada berita untuk memilih ketua OSIS saja harus agama tertentu. Diskriminasi itu di sini. Pakaian seragam masih ada yang dipaksakan. Diskriminasi. Kebinekaan, ya, pengalaman kebinekaan ini dialami oleh anak-anak kita. Belum lagi ini nanti kalau kita berkeadilan sosial, termasuk diantaranya di sini masalah bullying. Ya, kalau Mas Menteri mengatakan kita harus menebus 3 dosa. 3 dosa itu apa? Dosa pertama bullying. Bullying itu apa? Bullying itu bisa verbal, bisa fisik, bisa digital. Sekarang yang lebih berat di mana-mana melalui media sosial. Anak-anak kita mau berantem saja melalui media sosial. Guru kita, ya, teman-teman ibu sekalian semuanya mendeteksi itu kewalahan. Bullying melalui media sosial sangat luar biasa. Banyak berita-berita bohong, hoax, ya. Dan itu diterima saja oleh anak-anak kita. Literasi bahasa, literasi digital. Ini menjadi stressing di sini. 3 dosa itu, dosa pertama adalah perundungan, bullying. Bullying itu bisa fisik, bisa verbal, bisa digital. Ya. Nah, sekolah penggerak diantaranya, kalau ibu sekalian dari sekolah penggerak sudah mendapatkan program itu yang bekerjasama dengan Roads, ya. Roads, program Roads dari UNICEF. Ya. Itu adalah mengatasi 3 dosa itu. Dosa yang kedua adalah kekerasan seksual. Saya selama jadi direktur, saya selalu tekankan itu adalah PHBS, pembiasaan hidup bersih dan sehat, termasuk kita membantu toilet-toilet di sekolah kita supaya direnovasi dan diletakkan tempat yang benar. Itu ada tempat perundungan, bahkan kekerasan seksual. Kekerasan seksual bukan hanya laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan laki-laki bisa, perempuan dan perempuan juga bisa. Kenapa saya soroti masalah toilet? Ibu sekalian, biasanya sekolah ibu sekalian itu kalau menaruh toilet itu di ujung. Ya. Kalau orang Jawa itu mengatakan turapan gitu ya, itu pasti di belakang. Di belakang, tempatnya sepi. Kalau jorok pun itu nggak kelihatan. Dan kalau terjadi sesuatu juga nggak akan ada yang lihat. Toilet modern seperti kayak di hotel. Begitu masuk hotel pasti ada toilet. Toilet harus di depan, di tempat strategis, bahkan dekat dengan kantor guru, kepala sekolah, sayap kanan, sayap kiri. Kanan untuk laki-laki, kiri untuk perempuan. Supaya kalau kotor pun banyak yang lihat. Kalau terjadi sesuatu, banyak yang mendeteksi. Kalau sudah di pojok-pojok itu, wah itulah tempat kekerasan terjadi di situ. Bullying, ya, kekerasan terjadi di situ. Ini masalah lingkungan sekolah ini juga sangat penting untuk mengurangi bullying, kekerasan seksual. Lalu yang ketiga, kekerasan seksual
bullying, yang ketiga adalah zat adiktif, narkoba. Ini sangat meresahkan sekali, sangat meresahkan sekali. Anak-anak kita, terutama sekarang bukan hanya di kota, di daerah pedesaan saja sudah, anak-anak kita sudah mengenal dengan narkoba. Mulai dari minuman, merokok, dan larinya ke narkoba. Nah, satu lagi ditambah dengan intoleransi. Intoleransi seperti yang saya contohkan tadi itu, Ibu sekalian. Diskriminasi itu. Tidak toleran. Bahkan ada yang guru ditegur sama kepala sekolahnya gara-gara pakaian. Nah, ini kalau Mas Menteri mengatakan itu merdeka belajar, bahwa merdeka belajar itu memerdekakan guru dan memerdekakan siswa. Nah, kalau gurunya dikungkung semuanya karena harus peraturan ini, peraturan itu, peraturan ini, peraturan itu, mengungkung semuanya, tidak terjadi merdeka belajar. Tadi Pak Toto sudah panjang lebar pasti menjelaskan masalah itu. Nah, intoleransi ini sangat penting sekali. Ya, toleran itu sangat penting sekali untuk kita bisa bangkit dan maju sesuai dengan visi misinya Indonesia maju, visi misi Presiden. Salah satu, kita wajib untuk toleran. Begitu ada intoleransi, maka NKRI akan pecah, akan hilang. Dimulai dari anak-anak kita, mulai dari PAUD sampai SMA sampai perguruan tinggi. Separatis, adanya orang-orang yang tidak toleran, memaksakan dengan fahamnya. Ini jangan salah, Ibu sekalian. Mungkin di sekolah Ibu sekalian terjadi tapi tidak terdeteksi. Terjadi tapi tidak terdeteksi. Anak-anak SMA itu rentan sekali terhadap hal-hal yang dianggap mereka benar. Karena anak-anak kita di usia itu adalah usia untuk usia untuk mengekspresikan bahwa saya itu sudah besar dan saya bisa. Ya. Usia-usia SMA ini menunjukkan jati diri bahwa saya besar, saya sudah besar dan saya tahu, gitu. Itu harus diarahkan betul. Bila masuk ada yang menyusup kepada intoleransi, ini sangat berbahaya. Intoleransi datang dari mana? Waspada betul, Ibu sekalian, dari alumni. Ya. Alumni, ini ada alumni yang baik, ada yang tidak baik. Dari kelompok-kelompok tertentu yang mengatasnamakan organisasi. Ini juga harus diperhatikan betul. Bahkan dari BNPT mengatakan tolong dideteksi betul kegiatan kerohanian. Intoleransi itu bukan hanya, kalau banyak yang nyebutkan itu rois itu Islam, tapi bukan hanya Islam. Semua harus kita deteksi supaya tidak terjadi intoleransi. Saya punya pengalaman yang sangat menyedihkan sekali. Ada teman saya di inspektorat, sudah pensiun, anaknya SMA, selama 2 bulan tidak pulang. Begitu dicari sampai kemana, wah udah sampai susah payah, ketemu di daerah Tasik sana. Didatengin sama orang tuanya,
diajak pulang, jawabannya siapa? Saya tidak kenal sama bapak dan ibu. Bayangkan, sedih sekali karena didoktrinasi oleh orang yang tidak bertanggung jawab itu. Inilah kalau saya menyebut bahwa pendidikan ini adalah tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tripusat pendidikan diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Tripusat pendidikan. Kita yakin kalau anak kita, Ibu sekalian punya anak, kalau di rumah kita yakinkan anak kita itu dididik dengan baik di rumah, di sekolah itu adalah dititipkan, tolong tumbuh kembangkan anak kami di sekolah, tumbuh kembangkan, dimaksimalkan untuk menjadi anak hebat itu di sekolah. Masyarakat mendukung, makanya di sekolah itu kita harus bekerja sama dengan orang tua dan bekerja sama dengan stakeholder masyarakat. Sebagai contoh, saya sering mengilustrasikan kalau anak itu dari rumah itu sudah baik, dididik dengan baik, di sekolah dititipkan, ditumbuh kembangkan dengan baik, keluar dia di masyarakat, dia akan mencari teman-temannya yang baik-baik juga. Tapi kalau dari rumah sudah bermasalah, di sekolah cari teman, bikin masalah di sekolah, begitu keluar cari temannya yang bermasalah lagi. Maka tripusat pendidikan ini sangat relevan di Merdeka Belajar itu, sangat relevan sekali. Ya, contoh sederhana, Ibu sekalian ini sangat luar biasa mendidik anaknya orang lain, tapi anaknya sendiri dititipkan kepada orang lain juga. Ada nggak yang anaknya disekolahkan di sekolahnya Ibu sekalian semuanya? Enggak kan? Sedikit sekali. Jadi Ibu sekalian mendidik anak orang lain, begitu anaknya sendiri dititipkan ke sekolah yang lain. Ini luar biasa. Saya ingin menyampaikan satu pesan pada Ibu sekalian. Coba nanti didiskusikan di komite pembelajaran ya. Nah, ini sudah sekolah penggerak, sudah komite pembelajaran. Sebetulnya ini komite pembelajaran itu juga bukan hanya sekolah penggerak. Di kurikulum 2013 juga ada komite pembelajaran. Komite pembelajaran itu siapa? Kepala sekolah, seluruh guru mata pelajaran, seluruh tenaga kependidikan, dan pengawas komite pembelajaran. Nah, saya ingin menyampaikan satu pesan. Tolong Ibu sekalian, mulai dari Ibu sekalian membiasakan kalau nanti anak Ibu sekalian masuk ke sekolah lain, kebetulan sekarang maunya kelas 9, mau masuk ke kelas 10 di sekolah lain, Ibu sekalian datang ke sekolah, sampaikan kepada komite pembelajaran, kepala sekolah atau wakil atau wali murid, Bapak Ibu, saya titipkan anak saya untuk tumbuh kembang di situ. Pernahkah Ibu sekalian yang menerima ucapan itu dari orang tua? Ada yang punya pengalaman seperti itu? Kayaknya enggak gitu ya. Pokoknya udah masuk ya daftar aja gitu. Bahkan ada yang daftar tidak diterima, ngamuk-ngamuk lagi gitu, minta memo dari bupati, memo dari memo dari direktur juga gitu ya. Tapi saya nggak pernah mau. Itu sangat penting sekali supaya hubungan antara orang tua dengan sekolah ini menjadi dekat, sehingga perkembangan anak-anak kita ini akan terpantau terus. Itulah yang dinamakan komite sekolah, itu wakil dari orang tua. Tapi itu tidak cukup. Kalau menurut saya, kita kembangkan setiap kelas itu ada komitenya. Kalau di sekolah-sekolah bagus, sekolahnya Ibu sekalian yang sekolah-sekolah SPK, ya, SPK, Satuan Pendidikan Kerjasama, itu memang bayarnya mahal, termasuk yang dari yayasan-yayasan Al-Azhar itu sudah ada namanya. Setiap kelas itu adalah ada koordinator
parent. Dan setiap 3 bulan atau 2 bulan ada yang PTC, Parent Teachers Conference. Itu adalah untuk berkomunikasi dengan orang tua tentang perkembangan anaknya. Nah, itu yang harus nanti dilaksanakan oleh sekolah penggerak. Mestinya di sekolah, bukan sekolah penggerak juga harus melakukan hal yang sama, bahwa itu tuh sudah bagian dari ekosistem pendidikan. Ya. Ini yang saya kira praktis-praktis saja yang perlu disosialisasikan di sekolah ibu sekalian. Mulailah itu ya. Kalau mendaftar itu kalau bisa ya dari orang tuanya itu daftar. Kalau sudah diterima lah, datang ke sekolah, diajak bicara bahwa sekolah itu adalah tempat tumbuh kembang, bukan segalanya. Ini yang jadi masalah, itu masih ada orang tua yang menganggap bahwa sekolah itu segalanya. Kalau terjadi sesuatu terhadap anaknya, jadi salahkan sekolah. Selama di rumah ngapain? Selama di sekolah, di rumah itu ngapain? Pernah nggak itu? Saya selalu ceritakan pada waktu kasus di SMA 81 Jakarta. Ada anak IPA dan anak IPS, temennya sendiri, berantem sampai babak belur, orang tuanya marah-marah. Sekolah mengambil keputusan, dua-duanya dikembalikan kepada orang tua. Tapi difasilitasi, diberikan surat pindah dan dicarikan tempat pindah. Sekolah itu tugasnya seperti itu, udah bagus. Maka saya dukung. Waktu menghadapi KPAI, saya datang. Saya ikut di situ. Orang tuanya, wah marah-marah. Saya ini sudah membayar pajak. IDK itu besar sekali. Saya berhak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah negeri. Anak saya. Yang bayar pajak banyak itu bukan ya bapak itu saja. Tapi begitu saya turun ngomong, saya ngomong itu hanya pusat pendidikan. Saya balik lagi ke fokus ya. Begitu terjadi masalah di sekolah, di mana waktu di rumah itu, ibu sekalian tahu nggak? Anak itu di mana? Perkembangannya seperti apa? Anak itu kalau di kota tidak cukup hanya diberikan fasilitas, dikasih uang, dikasih mobil, kamu sekolah. Terjadi di SMA 70, anak yang berkelahi dengan anak SMA 6 waktu itu, yang sampai membunuh, anak itu seperti itu. Jadi, begitu pentingnya hubungannya orang tua dengan sekolah. Ini sering saya ulang-ulang supaya Bu sekalian mulai menyampaikan ini kepada kepala sekolah. Setiap saya ketemu dengan kepala sekolah, saya sampaikan betul. Termasuk toilet tadi itu. Ya. Saya sering ceritakan kalau saya ke sekolah, saya pengen ke toilet. Saya pengen ke toilet anak-anak. Toilet saya saja, Pak. Oh, saya tahu kalau toiletnya kepala sekolah itu pasti ada airnya, bersih. Karena yang pakai hanya kepala sekolah, habis itu dikunci pula. Guru aja nggak boleh. Egoisnya kepala sekolah itu. Begitu masuk ke toiletnya anak-anak, Masya Allah, kasihan. Padahal itu kita diserang betul itu sama Komnas HAM. Kenapa? Anak-anak kita, mohon maaf, anak-anak kita ini kan sudah mulai secara biologis kan sudah mulai menunjukkan kedewasaan. Setiap bulan terima tamu, masa mau ganti itu saja harus ke rumah tetangga? Macam apa sekolah seperti itu? Hak asasi itu. Maka kepala sekolah sering saya sampaikan seperti itu. Nah, termasuk hubungan dengan orang tua ini, supaya tidak terjadi hal-hal yang kurang baik. Coba, guru kita sekarang ini kalah wibawa sama anak-anak gitu. Seperti terjadi di Bima. Orang tuanya, anaknya diperingatkan sama gurunya supaya tidak ikut tawuran. Meskipun hanya melihat tawuran, kamu pulang saja. Anaknya marah, bapaknya diajak mukulin sama gurunya, sama kakaknya juga. Nah,
ini terjadi lag komunikasi. Jadi kalau kita jelaskan betul kepada orang tua bahwa sekolah itu adalah tempat tumbuh kembang, bukan segalanya. Di rumah juga harus disiapkan. Jadi kalau istilahnya Anies dulu ada gerakan untuk mengantarkan anak sekolah. Di hari pertama masuk sekolah itu sangat luar biasa. Karena apa? Orang tua akan melihat betul dan merasakan, mudah-mudahan merasa gitu. Jangan hanya mengantar saja. Mengantar itu mengatakan bahwa Pak, Bu, saya antarkan anak saya untuk diberikan fasilitas tumbuh kembang anak saya dan siap untuk belajar, bukan siap untuk tidur dan bukan siap untuk menjadi biang kerok atau mencari onar di sekolah itu. Itu penting sekali. Jadi hubungan antara sekolah dengan orang tua ini harus dipererat betul. Jangan sekolahnya ngundang kepala orang tuanya di saat hari pertama masuk sekolah untuk sosialisasi saja gitu ya. Karena sekarang sudah tidak ada lagi uang bangunan dan sebagainya. Kalau dulu kan menyepakati SPP yang gitu. Sekarang sudah tidak ada lagi seperti itu. Ya, tapi hanya sosialisasi. Itu sudah bagus juga kalau ada sosialisasi. Kalau setelah itu pada waktu menerima raport, tapi yang datang mengambil raport siapa? Sopirnya, atau bahkan pembantunya. Nah, memang mengedukasi ini tidak mudah, tapi mulailah, mari. Kalau dari sekolah ibu sekalian, mulai dicoba berkomunikasi dengan orang tua dengan baik. Insya Allah menjadi pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila ini cepat tercapai. Bergotong royong, saya kira kita sudah mandiri, kita sudah paham betul. Bernalar kritis, ini yang sering kita sampaikan di kurikulum 13, kreatif sama ya, ini profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana menerapkannya supaya mencapai pelajar Pancasila itu? Ya, mulai dari ya penerapan profil pelajar Pancasila adalah karakter kemampuan yang dibangun dalam keseharian. Ya. Individu pelajar melalui budaya sekolah, pembelajaran intrakurikuler, ekstrakurikuler, ya, dan kokurikuler. Ini yang saya sampaikan tadi, budaya sekolah ini, iklim sekolah, kebijakan, pola interaksi, komunikasi, serta norma yang berlaku di sekolah, ini harus disepakati dengan orang tua. Ya kalau wakil dari orang tua, komite diajak bicara masalah ini, tentang budaya sekolah ini, stakeholder itu sangat penting sekali untuk menciptakan budaya sekolah. Termasuk alumni yang baik itu, saya sering, karena saya di Kemdikbud, masa saya tidak ingat sama SMP saya tidak ingat sama SMA saya gitu ya. Ya kalau ada bantuan ya saya bantu juga gitu ya. Wah itu KKN Pak ini, ya bukan KKN, saya alumni gitu. Alumninya ibu sekalian, sekolah-sekolah besar itu ada yang jadi menteri, ya, ada yang jadi pengusaha. Kita pernah mendengar yang di Pekalongan ada alumni yang mengundang gurunya untuk diajak jalan-jalan ke Malaysia dan Singapura waktu itu. Luar biasa, gurunya dibiayai. Ada yang alumni membiayai gurunya untuk naik haji. Ada alumni yang menyumbangkan untuk membangun gedung di sekolah, di atas namakan namanya dia. Kenapa tidak? Nah,
menggalang alumni. Kalau kita di perguruan tinggi lebih kuat lagi, karena alumni itu termasuk bagian dari persyaratan akreditasi. Begitu ikatan alumninya kuat, akreditasinya pasti akreditasi A. Kebetulan saya menjadi, ada yang dari 11 Maret, ada nggak? Oh iya, dari FKIP ya, FKIP. Ya, kebetulan saya ketua ikatan fakultas FKIP. Ya. Kemarin baru selesai munas untuk periode kedua yang Ikatan Alumni UNS, dan sebagian besar alumni UNS sudah di mana-mana, dan itu mengangkat akreditasi, ya, termasuk peringkat Scopus yang dari Amerika. Itu juga peringkat mengatur peringkat itu, ikatan alumni menjadi sangat penting. Nah, di sekolah, di SMA, saya kira ikatan alumni ini itu sekalian galakkan juga, disapa gitu. Kamu sekarang sudah di mana, nak? 20 tahun yang lalu, ya, mungkin ibu sekalian waktu itu masih guru junior, yang sekarang sudah jadi guru senior gitu. Oh, ternyata sudah menjadi pengusaha hebat. Kalau istilahnya Pak Anies dulu, bayar balik. Mari bayar balik. Memberikan sesuatu, bayar balik itu tidak dengan uang, dengan pemikiran, dengan apa saja. Kemarin saya diundang Regina Pacis Bogor sini untuk webinar. Salah satu pembicaranya adalah alumni di situ yang sekarang ada di Singapura. Dan dia bekerja di Intel Corp. Sangat luar biasa. Dan dia membantu di semua ICT-nya di Regina Pacis, dia yang upgrade semuanya, softwarenya semuanya, sampai pembelajaran daring difasilitasi, ya. Gurunya dilatih Google Form semuanya, melalui aplikasi Google semuanya, termasuk siswanya. Jadi sekarang dia melaksanakan pembelajaran hybrid, karena fasilitasnya sangat luar biasa. Jadi anak yang di rumah pun seolah-olah ada di kelas juga, hybrid. Separuh masuk di sekolah, separuh ada di rumah. Nah, itulah alumni, pentingnya alumni. Nah, ini untuk menciptakan budaya sekolah, ini tidak mudah memang. Ini ya perlu kolaborasi dan kepemimpinan kepala sekolah yang hebat. Supaya sekolah kita menjadi hebat, komite pembelajaran juga harus hebat, termasuk kepala sekolahnya juga harus hebat. Intrakurikuler, semua mata pelajaran itu menuju kepada 6 elemen pelajar Pancasila. Saya kemarin, kenapa ini muncul tadi itu untuk pembelajaran PPKN, karena saya diajak diskusi dengan teman-teman dari UGM untuk membicarakan masalah pembelajaran PPKN di kurikulum 2013 maupun paradigma baru. Maka muncul, kita buat ini, dan ini saya jadikan presentasi saya di sini juga. Nah, intrakurikuler semua mata pelajaran menuju kepada 6 profil. Kokurikuler yang K13 ini hampir sama dengan ekstrakurikuler. Ini lebih fokus bahwa kokurikuler ini justru profil pelajar Pancasila, 6 elemen ini paling kuat adalah di kokurikuler. Dengan pembelajaran proyek lintas mata pelajaran. Pelaksanaannya gimana, Pak? Saya usulkan tim teaching, dan sudah disetujui tim teaching.
tim teaching lalu dihitung jam belajar apa? Dihitung. Saya ngotot betul di sini. Kemarin waktu saya masih menjabat, ini saya ngotot betul bahwa ini harus dilaksanakan tim teaching karena lintas mata pelajaran, dan ini menuju kepada penguatan profil pelajar Pancasila. Disesuaikan temanya, disesuaikan dengan lingkungan dan lokal daerahnya. Local wisdom ini menjadi sangat penting. Jadi kalau memberikan pembelajaran muatan lokal gitu ya, jangan lokalnya semua maunya itu ICT. Saya dulu pernah waktu KTSP ya, kurikulum tingkat satuan pendidikan, satuan sekolah, KTSP, satuan pendidikan. Ini dulu ada silabus itu dari Jakarta sampai ke Aceh itu copy paste. Ya. Di Aceh itu dari Takekon sana itu mengambil muatan lokalnya ICT, dan yang paling parah lagi itu masih bunyinya itu SMA Negeri 3 Jakarta. Jadi copy paste dari Jakarta bawa saya ke sana. Maksud di kokurikuler penguatan pelajar Pancasila ini sekalian melalui pembelajaran proyek ini disesuaikan dengan kondisi. Dan inilah proyek ini yang akan mengelaborasi 6 elemen ini. Mulai dari gotong royongnya, mandirinya, bernalar kritisnya, ya, beriman bertakwa pasti. Semua itu tujuannya, muaranya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita orang beragama. Ya, mandiri, gotong royong, kebinekaan global, semua melalui proyek. Proyeknya apa? Kita lihat, oh ya, masalah perubahan iklim sekarang lagi tren, kemarin di mana-mana banjir rob. Kenapa kok banjir rob? Ini sangat menarik sekali. Maka di kurikulum baru nanti ini menjadi stressing. Tapi di K13, Ibu sekalian bisa meng-create di sini bahwa kokurikuler ini sebetulnya dengan ekstrakurikuler berbeda. Tinggal kita mengemasnya, ya, mengemasnya. Jadi Ibu sekalian sekarang dimerdekakan betul ya. Kalau nanti ada pengawas yang mengatakan K13 tidak ada kokurikuler, nggak boleh itu. Nah, pengawasnya dikasih tahu itu. Kalau dari Mas Menteri Merdeka Belajar itu supaya kungkungan terhadap guru itu, guru berinovasi itu tidak disalahkan semuanya, karena hanya aturan-aturan yang mengikat itu. Maka tugasnya Mas Menteri sekarang itu mengurai aturan-aturan itu menuju kepada kemerdekaan, merdeka guru dalam mengajar dan merdeka kemerdekaan kepada siswa. Siswa ini adalah subjek, bukan sebagai objek. K13 juga siswa sebagai subjek, tetapi memerdekakan ini. Anak, ya kalau teman-teman di sekolah penggerak saya kira sudah paham pembelajaran terdiferensiasi, bahwa anak itu harus disesuaikan dengan kesiapan anak masing-masing pembelajarannya. Ya. Apakah sudah bisa dilakukan? Insya Allah bisa. Kalau tidak bisa, melalui yang sangat mudah sekali. Saya bukan mengarah ke situ, tapi dimulailah dari remedial dan enrichment. Bagi yang cepat diberikan enrichment, bagi yang lambat berikan remedial. Tapi begitu K13 tidak masuk, semua sudah KKM atau belum? Semua KKM. Baik yang tidak mampu tadi ya dianggap KKM, sehingga remedial tidak pernah dijalankan, enrichment juga tidak pernah dijalankan. Maka saya mohon teman-teman semuanya sudah mulai terbuka itu, diberikan kemerdekaan, betul kemerdekaan. Ya.
Boleh nggak Pak menyusun apa, Mas Menteri sudah membuat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang RPP 1 lembar supaya tidak membebani guru. Boleh. Kenapa nggak boleh? 1 lembar itu adalah untuk 3-4 kali pertemuan, dan itu yang esensi-esensi semua. Begitu bahan ajar masuk materi pembelajaran, tidak ditulis materi pembelajaran, hanya kompetensinya aja. Nah, materi ajarnya di mana? Di sini semua. Kalau ibu sekalian sudah ngajar lebih dari 5 tahun, sudah hafal terhadap materi ajar. Ya. Kalau tidak hafal ini dipertanyakan juga gitu. Ya. Boleh. Gitu. Tapi inovasi, ya, inovasi ini menjadi sangat penting sekarang. Baik kurikulum paradigma baru maupun K13, ibu sekalian diberikan keluasaan. Aturan-aturan yang mengikat itu sudah mulai dipreteli semua. Tadi Pak Toto saya kira sudah menjelaskan itu. Esensinya bagaimana guru harus mengajar dimerdekakan, tidak terbebani dengan terkungkung, istilahnya terkungkung dengan aturan-aturan. Aturan-aturan yang sangat jelimet, dan itu sering dipertanyakan, ditagih sama pengawas sama kepala sekolah. Nah, teman yang pengawas di sana saya kira sudah tidak seperti itu. Fasilitator ada teman-teman pengawas di belakang tuh. Ya, ini saya kira penting sekali. Ekstrakurikuler, Pak, selama pandemi belum boleh ekstrakurikuler. Sebetulnya ekstrakurikuler secara tatap muka mungkin kemarin tidak boleh, tapi ekstrakurikuler itu tidak harus tatap muka, daring pun bisa ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler lebih mengedepankan kepada minat dan bakat, mengembangkan minat dan bakat anak-anak kita. Jadi banyak anak-anak kita, kita sekarang, dulu saya masih ngurusi lomba-lomba, begitu perubahan struktur organisasi dijadikan satu menjadi Puspersnas. Dulu masih melekat di direktorat-direktorat. SMA itu dulu Olimpiade, O2SN, OSN, O2SN, LS2N, Pramuka, kepemimpinan pelajar, OSIS, sampai OSIS saya promosikan ke IPB. IPB itu sampai sekarang sudah mau menerima anak-anak ketua OSIS terseleksi, dan itu ada apa namanya itu, slotnya sendiri menerima anak-anak ketua OSIS. Luar biasa. Tapi kalau pemilihannya ketua OSISnya baik, tidak diskriminasi, tidak ya toleran, ya harus toleran, itu saya kira anak-anak hebat, ya anak-anak hebat. Nah, ini bagian dari promosi kita untuk memfasilitasi anak-anak yang memiliki bakat-bakat dan minat yang dia miliki itu. Dan ke depan ini ibu sekalian supaya tahu juga bahwa Presiden itu punya target setiap tahun itu harus ada anak-anak hebat ini 2.000 anak yang difasilitasi melalui beasiswa LPDP S1 sampai S2 sampai S3, dan itu akan ditarik lagi kembali, mereka akan ditempatkan, tapi sayangnya presidennya nanti sudah ganti lagi. Biasanya kalau ada perpres itu begitu ganti presiden dirubah lagi, tapi sudah ada itu, ada dasar. Mudah-mudahan presiden yang akan datang juga mendukung yang itu, sehingga generasi muda Indonesia yang begitu hebat ini, begitu di luar negeri sana dapat beasiswa luar negeri, nggak mau pulang. Itu juga betul juga, nggak mau pulang, karena begitu pulang saya harus kemana, masih nyari sendiri-sendiri. Berbeda dengan China.
China itu tahun 2008 betul saya ke China, saya bicara dengan kementerian di sana, mereka itu setiap tahun 2008 20.000, tapi dari 1 miliar kan waktu itu penduduk China, 20.000 disekolahkan ke luar negeri, dan pulang dia sudah ditempatkan ke proyek-proyeknya pemerintah semuanya. Nah itu kelebihannya di sana. Di kita, anak-anak kita yang pemenang Olimpiade itu kita berikan beasiswa juga. Kemarin mati-matian saya nyarikan itu, sampai akhirnya masuk juga ke LPDP ya. Tapi begitu pulang suruh cari sendiri kerjaannya. Sudah ada contoh sebetulnya dulu Pak Habibie. Berapa mahasiswa kita yang disekolahkan di Eropa, Jerman, dan di Belanda, Belgia, dan seterusnya, Prancis dan sebagainya. Begitu pulang balik ke Nortanio, ada yang PT PAL, ada yang di mana-mana. Tapi Nortanio sekarang bubar, pada lari ke Malaysia semuanya. Ini mudah-mudahan ke depan kita perjuangkan betul bahwa anak-anak kita ini betul-betul talentanya itu diasah melalui ekstrakurikuler, kokurikuler, ya, dan termasuk intrakurikulernya, diasah menjadi anak-anak memiliki talenta tinggi, diberikan beasiswa sampai menjadi anak hebat, dan diberikan tempat untuk memajukan Indonesia. Ini cita-cita yang sangat mulia sekali. Saya kira ini nanti dibaca saja ini secara keseluruhan. Coba saya permasalahan dulu, permasalahannya yang selain satunya lagi. Gak ada. Yang dulu, yang permasalahan. Nah, oke. Ini saya ingin mengelaborasi, sampaikan pada Ibu sekalian. Lanjut. Lalu terus. Nah sini. Ini kendala-kendala implementasi yang kita dapatkan dari SP, Sekolah Penggerak. Tapi sebetulnya bukan sekolah penggerak juga hal yang sama. Yang jadi masalah itu apa? Selalu masalah anggaran. Anggaran itu kenapa jadi masalah? Karena tidak transparan dan accountable. Ibu sekalian, yang guru mungkin tidak tahu, tidak pernah diajak bicara masalah anggaran. Masalah dana BOS itu yang tahu hanya kepala sekolah sama bendahara. Betul? Ini yang jadi masalah. Ada kepala sekolah. Ini yang hadir di sini ada kepala sekolah. Kalau ada yang hadir kepala sekolah, mudah-mudahan kepala sekolahnya tidak yang seperti itu tadi. Gitu. Bos kita itu, ibu sekalian, supaya ibu sekalian juga tahu, bos kita itu sekarang sudah ditransfer dari Kementerian Keuangan langsung ke rekening sekolah. Satu, kalau dulu melalui RKUD daerah, lama sekali sampai ke sekolah, lama sekali kan gitu. Sekarang dari Kementerian Keuangan langsung ke rekening sekolah. Yang kedua, unit cost bos majemuk, artinya disesuaikan dengan tingkat kemahalan daerah. Kalau di Purwokerto dengan yang di Pegunungan Bintang itu 2 kali lipat. Indeks terendah tetap sama, 1,5 juta per siswa per tahun. Tapi daerah lain, ya, karena tingkat kemahalannya bisa lebih mahal. Di Pegunungan Bintang itu indeksnya 3,8 satu siswa per tahun. Permasalahannya mau buat beli apa di sana? Gitu. Karena di sana semuanya mahal, tapi tidak tersedia gitu. Karena harus pergi ke Jayapura naik pesawat, maka
indeksnya menjadi mahal. Nah, seperti itu. Nah, ibu sekalian harus tahu itu nanti. Kalau dia termasuk penggunaannya untuk apa? Peningkatan proses pembelajaran. Saya sering ajari kepala sekolah. Saya sampaikan, kepala sekolah itu duduk manis saja itu sudah dapat dari mana-mana. Dari mana coba? Setiap kelompok mata pelajaran, setiap sekolah itu ada 3-4 guru. Mereka membentuk satu kelompok guru pembelajar. Pokoknya guru matematika, atau guru bahasa Indonesia, atau guru PPKN, atau guru agama. Mereka berdiskusi untuk meningkatkan mutu pembelajaran melalui proses pembelajarannya, kemerdekaannya guru sendiri, dan menyusun itu. Kalau setiap kelompok itu diberikan anggaran, pasti di atasnya itu pengarah kepala sekolah, ketua, ibu A, guru matematika kelas 12 semuanya. Kan gitu. Dari berapa mata pelajaran di SMA? Nah kok gitu aja nggak mau transparan? Yang tahu dana bos hanya kepala sekolah sama bendahara. Nah, ini kuncinya di sini. Anggaran. Sekolah belum menerima bantuan dana bos, kinerja malah. Nah ini yang sekolah penggerak. Tapi bos sendiri ini ya. Ini masih banyak juga teman-teman ini di sekolah itu membelanjakannya saja sangat sulit. Akhirnya menumpuk dana bos itu tidak semua dibelanjakan di akhir tahun. Sampai akhir tahun masih ada silpa, ada sisa. Dan itu sangat mempengaruhi transfer berikutnya. Transfer berikutnya akan dikurangi dengan yang masih ada di sekolah itu. Ini selalu menjadi kendala. Setiap kita adakan monitoring, survei, selalu muncul masalah anggaran. Padahal sekolah kalau dikasih anggaran yang banyak, bingung juga sebetulnya itu. Ya, gitu ya. Nah, belum ada anggaran untuk merekrut guru dengan latar belakang pendidikan khusus. Ini sekolah inklusi. Sekolah ibu sekalian yang sudah melaksanakan sebagai sekolah inklusi menerima anak disabilitas. Anak disabilitas itu kalau yang tunarungu itu harus ada pendampingnya. Yang tunanetra juga harus ada pendampingnya. Nah, alasannya di sini, padahal dana bos itu sudah sangat fleksibel sekali. Mas Menteri sudah sudah menginstruksikan melalui surat edaran itu bahwa dana bos direlaksasi sampai kepada untuk membayar guru honorer pun diperbolehkan, menambah penghasilan guru P3K itu. Di antara ini masih ada yang P3K? Masih ada? Ibu masih? Kemarin sudah ikut, Bu? Sudah lulus? Belum? Ikut yang kedua, Bu? Sekarang lagi dibuka. Nanti ada lagi yang ketiga. Betul, saya tidak bohong. Ya, ya. Mudah-mudahan lulus. Kita doakan cepat lulus. Sekarang tulang punggungnya itu adalah teman-teman senasib sama itu di sekolah. Karena guru-guru PNS sudah banyak yang pensiun, sedangkan kita terjebak dengan moratorium PNS di masa yang lalu. Saya pernah menjadi direktur P2TK Dikmen zamannya Pak Nuh, 2,5 tahun. Saya ngurusi guru ibu sekalian ini, SKTP saya dulu yang tanda tangan saya itu zamannya Pak Nuh. Kita itu secara jumlah memang banyak guru kita. Waktu itu masih 3.500.000. Tetapi begitu kita lihat berapa PNS, berapa yang non PNS, sangat jomplang sekali. Begitu PNS setiap tahun kita buat kohortnya akan pensiun berapa, tapi penggantinya moratorium karena keuangan negara, alasannya seperti itu. Itu yang menentukan bukan Kemdikbud, Menpan.
Menpan pasti dengan Kementerian Keuangan. Tapi saya doakan Ibu segera lulus. Gitu. Dan Kementerian, Mas Menteri sudah mengatakan bahwa seluruh guru P3K diberi kesempatan yang sama. Tahap 1 tidak lulus, suruh ikut lagi tahap 2. Nanti kalau masih ada lagi, akan dibuka lagi tahap 3. Ini komitmen dengan Komisi 10 ya, jadi nggak main-main. Jadi setiap tahun, setiap ini Mas Menteri ditanya terus sama Komisi 10, ditagih gitu. Nah, masalahnya yang bayar itu yang agak susah itu, Kementerian Keuangan. Insya Allah sih, nanti lulus tahap 2. Yang kedua, kurikulum. Ini masalah buku, teks, dokumen, kurikulum yang belum siap, panduan-panduan. Ini yang tadi saya kira sudah dibahas sama Mas Toto, Pak Toto. Merdeka guru menyusun model ajar. Ya, diberikan kemerdekaan betul. Dokumen-dokumen kurikulum ini, Ibu sekalian sudah harus bisa membuat sendiri. Dengan modelnya sendiri-sendiri. Inilah yang diminta sama Menteri menjadi merdeka belajar, merdeka guru dalam proses pembelajaran dan memerdekakan murid dalam proses belajar. Ini. Wah, nanti dimarahi sama pengawas. Insya Allah saya di Direktorat SMA ini punya paguyuban MKPS dan ada di WA grup saya, meskipun saya sudah lengser ya, karena yang ngerintik saya termasuk kepala sekolah MKKS saya juga punya. Jadi semua informasi itu kita delivery ke situ supaya mereka itu paham duluan. Termasuk kepala sekolah penggerak tahap 1 ada juga. Intinya mereka ini adalah supaya berkomunikasi dan belajar dari sekolah-sekolah lain, dari daerah-daerah lain. Kalau ada pertanyaan, yang jawab bukan kami, yang jawab dari daerah lain. Oh, saya punya pengalaman gini. Itulah gotong royong. Gotong royong. Bagian dari profil belajar Pancasila itu. Kepala sekolah sudah mulai gotong royong. Ya. Nah, dokumen-dokumen ini, terutama kurikulum ini, kita sederhanakan betul. Ya, ke depan, saya mungkin Mas Toto sudah menyampaikan bahwa ke depan ini akan ada sekolah mandiri untuk menggunakan kurikulum merdeka. Akan dibuka, sekolah ibu sekalian boleh mendaftar untuk menggunakan kurikulum merdeka, kurikulum paradigma baru, ya, secara sukarela, bukan melalui sekolah penggerak. Padahal intinya sama, sekolah penggerak itu sebetulnya, ya intinya di kurikulum. Dan ibu sekalian saya kira sudah mulai paham bahwa kurikulum merdeka itu yang sekarang dilakukan di sekolah penggerak itu perbedaannya bahwa di kelas 10 tidak ada penjurusan. Kenapa tidak ada penjurusan? Untuk memperkuat ilmu darnya. Sekarang ibu sekalian kalau saya tanya, siapa yang ngajar kelas 10? Ada nggak? Nah, kelas 10. Yang kelas dari SMP kelas 9 itu sekarang masuk kelas 10. Ibu pernah melakukan diagnostik tes nggak? Gimana? Pencapaian materinya waktu di kelas 9, sekarang masuk kelas 10. Begitu dikasih materi kelas 10, paham nggak? Pada waktu daring kemarin itu, pembelajaran daring, ya, pandemi kemarin. Nah, tugasnya ibu sekalian, bapak ibu sekalian yang mengajar kelas 10, awal dulu saya sampaikan supaya melakukan matrikulasi, penguatan dulu.
penguatan terhadap materi SMP kelas 9 disinggung, lalu baru masuk ke kelas 10. Karena terjadi learning loss learning, itu terjadinya itu karena pembelajaran daring yang tidak siap dengan pandemi, anaknya juga sangat kesulitan, gurunya juga sangat kesulitan. Ini tugas kita, termasuk yang akan datang, yang ngajar kelas 10, lakukan dulu matrikulasi. Mungkin 2 kali pertemuan atau 3 kali pertemuan untuk matrikulasi itu, karena sangat berat sekali. Nah, kurikulum Merdeka, kurikulum paradigma baru itu nanti, itu adalah kelas 10 tidak ada penjurusan. Kelas 11, 12 juga tidak ada penjurusan atau peminatan. Tapi adanya adalah pemilihan mata pelajaran, kelompok mata pelajaran sesuai dengan bakat dan minatnya. Pak, itu nanti kalau dengan masuk perguruan tinggi gimana? Saya waktu PSB tahap 1 belum dimulai pendaftaran PPDB, saya sudah berkoordinasi dengan Forum Rektor dan SNBTN dan SBMPTN. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Justru di kurikulum baru nanti itu anak-anak kita akan betul-betul memilih mata pelajaran yang dia sukai. Tapi dipaksa sama orang tuanya. Nah, kamu harus masuk IPA supaya nanti jadi dokter kayak ibu. Loh, anaknya pengennya nggak jadi dokter, emang yang sekolah ibunya. Banyak kan yang seperti itu? Banyak sekali. Kalau sudah klan dokter itu sampai, bukan hanya sampai di fakultas kedokteran, sampai spesialis itu udah klan dokter itu. Ya, ada yang punya saudara dokter, saya kira paham ya gitu tuh. Jadi bakat dan minat anak-anak ini sangat berbeda-beda. Berikan keleluasaan, itulah perubahan dari kurikulum lama dan kurikulum K13 dengan kurikulum Merdeka. Kelas 10 tidak ada penjurusan. Kelas 11 memilih mata pelajaran. Kelas 12 juga memilih kelompok mata pelajaran. Kelompok, karena ada kelompok IPA, IPS, bahasa, dan kejuruan ada. Tapi yang kejuruan belum disiapkan. Nah, lalu yang kedua, pembelajaran proyek melalui kokurikuler. Kokurikuler yang tadi itu melalui menuju pada profil pelajar Pancasila itu, bahwa itu dihitung jam tel, ya. Meskipun itu bentuknya proyek dan dilakukan secara lintas mata pelajaran, dan itu dihitung memenuhi jam pelajaran. Banyak teman-teman dari sekolah penggerak yang berteriak-teriak, jam kami berkurang Pak, ini berkurang, ini berkurang. Tapi sudah dijawab, peraturan baru akan melindungi seluruh guru-guru kita tidak kehilangan jam. Saya dari dulu itu sebetulnya masalah tunjangan profesi itu, kenapa sih tunjangan profesi? Udah naikkan aja gaji guru ya. 2 kali lipat ya. Jasa profesi-profesian. Sekarang kalau di jujur ibu sekalian, saya waktu direktur P2TK dulu, ya bolehlah tunjangan profesi, tapi semua. Tapi dituntut setiap individu guru itu mempertanggungjawabkan pembelajarannya di kelas. Setelah kita lakukan evaluasi, ya, tidak ada hubungan antara tingkat pembelajaran dengan tunjangan profesi. Jadi kembali lagi lagunya, aku masih seperti yang dulu. Ya lebih baik ya udah
semuanya diratakan saja gitu, tapi dituntut ada standar proses pembelajarannya. Nah, di kurikulum baru nanti Ibu sekalian diberikan keleluasaan untuk melakukan inovasi, betul-betul keleluasaan betul dalam proses pembelajaran, kemerdekaan guru dan memerdekakan siswa. Ini betul-betul mengarah ke sana. Nah, masalah tunjangan dan sebagainya, insya Allah masih tetap lancar gitu. Dan semua saya doakan semuanya lulus, ya, lulus untuk sertifikasi ini. Memang ini anggaran kita itu yang paling besar itu adalah untuk BOS sama untuk sertifikasi melalui dana transfer semua itu. Jadi tunjangan sertifikasi Bu sekalian itu ditransfer ke daerah. Jadi yang membayarkan itu adalah provinsi. Karena Ibu sekalian SMA di bawah provinsi. Kalau yang SD, SMP di kabupaten kota. Kebijakan Dapodik, saya kira Dapodik ini data itu penting Ibu sekalian ini. Jangan sampai Ibu sekalian nanti kalau memberikan data, ya kalau tunjangan profesi itu langsung kepada operator supaya lancar itu, ya operatornya dikasih sebagian gitu. Makanya cepat sekali kalau mau urusan masalah data guru gitu. Tapi begitu data yang lainnya, ini yang menjadi masalah. Masih terjadi Ibu sekalian, ya data itu ada dua. Saya nggak tahu nih, kepala sekolah masih banyak yang membuat data itu dua. Kalau data sesuai dengan kebutuhan, data untuk bantuan, komputer sudah punya 40, bilangnya 20, yang 20 udah rusak semua Pak, katanya. Tapi begitu akreditasi, mau akreditasi, sudah punya komputer berapa? 80, padahal punyanya 60. Yang 20 mana? Yang 20 nanti Bandung Bondowoso. Paham ya, Bandung Bondowoso? Dalam satu malam jadilah di situ, entah pinjam dari mana. Ya, itu data. Penting sekali data itu harus jujur, harus valid untuk bisa merencanakan sekolah, perencanaan sekolah melalui Arkas nanti, gitu. Ya. Ini sangat penting sekali. Peningkatan sumber daya manusia. Nah, ini yang harus dilakukan di sekolah. Saya sudah minta betul kepada provinsi, ternyata provinsi juga nggak punya uang. Tapi lakukan dengan melalui dana BOS tadi itu, seperti yang saya sampaikan tadi itu. IHT. Jadi kelompok mata pelajaran itu kalau bilang sama kepala sekolah, Pak saya perlu narasumber dari universitas atau dari FKIP namanya, untuk pendalaman materi masalah diferensial integral umpamanya, ya, umpamanya, atau masalah metodologi pembelajaran. Dananya dari mana? Dari BOS itu. BOS itu sebetulnya lebih banyak untuk peningkatan proses pembelajaran. Nah itulah yang saya sampaikan, ada kelompok-kelompok tadi itu. Dan itu harus dilakukan IHT, in-house trainingnya di dalam sekolah sendiri. Mengundang orang ahli, atau guru senior atau guru hebat dari sekolah lain. Tidak masalah. Tapi ini jarang terjadi di sekolah Ibu sekalian. Masalahnya apa? Itu tadi, transparan dan accountable masalah penggunaan dana BOS ini jadi masalah. Saya nggak tahu kalau kepala sekolah masih harus bayar ke dinas. Itu di kampung saya dulu itu ada istilah 306, 506, 706. Ada yang tahu kampung saya mana? Yang bupatinya dicokok sama KPK. Jawa Tengah, di Klaten. Kampung saya itu. Itu dulu pengen menjadi kepala sekolah SD saja 306.
306 itu angka 3 kosongnya 6. 3006 bukan 306, 3006. Jadi 30 GT. Bayangkan dari mana? Akhirnya apa? Memanipulasi dana bos. Kalau menjadi kepala sekolah SMP harus 5006. Ini. Jadi masih terjadi, mungkin juga di tempat-tempat lain itu yang terdeteksi. Makanya yang tahu dana bos itu hanya kepala sekolah sama bendahara. Ini yang kita harus rombak betul, PR buat saya dan teman-teman di Kemdikbud. Ya, gitu. Nah, pandemi Ibu sekalian, saya kira ini kita mengapresiasi kepada Ibu sekalian. Kita pandemi yang banyak guru kita yang dulu itu ditatar masalah ICT itu sangat sulit sekali, tapi sekarang karena adanya pandemi sangat luar biasa. Bahkan ada guru kita yang belajar ICT dari anaknya sendiri. Ini suatu anugerah karena ada pandemi, tapi anugerah juga. Dan insya Allah ke depan semua guru melek teknologi. Karena nggak mungkin ke depan itu kita tidak melek teknologi. Guru semua harus melek teknologi. Sekarang karena adanya pandemi dipaksa harus belajar menggunakan teknologi, mengajar melalui teknologi. Dan murid-murid kita lebih jago masalah itu. Maka di kurikulum K13 itu, dan termasuk kurikulum paradigma baru, di kurikulum K13 sekarang ada pilihan di prakarya garis miring kewirausahaan garis miring informatika, bukan TIK. Informatika, mata pelajarannya adalah informatika. Kalau TIK itu, TIK sebagai tools, sebagai alat, diajari Word, Excel, PowerPoint, itu anak-anak udah jago semua itu. Ya. Bahkan membuat animasi udah pada jago, lebih jago dari gurunya. Betul itu. Makanya pelajarannya itu adalah informatika. Informatika itu adalah computational thinking, berpikir logika. Mulainya dari coding. Coding itu Ibu sekalian, kalau coding tingkat dasar, puzzle itu buat anak SD itu adalah coding. Puzzle. Karena kalau tidak cocok, nggak akan tertutup dan akan nggak bisa. Itu logika itu, logika berpikir. Gitu. Nah, di SMA kemarin sudah dikembangkan, ya teman-teman di belakang itu ada yang terlibat juga, ya, pembelajaran informatika itu. Nah, kurikulum paradigma baru, kurikulum merdeka juga hal yang sama, karena memang dituntut anak-anak kita bernalar kritis, memiliki logika berpikir yang sangat kuat kepada pembentukan profil pelajar Pancasila. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan kepada Ibu sekalian. Sekali lagi saya informasikan bahwa ke depan mulai tahun Januari nanti sudah akan dibuka sekolahnya Ibu sekalian yang mau menggunakan kurikulum merdeka boleh mendaftar. Syaratnya apa? Cuma satu, komitmen kepala sekolah dan guru-gurunya untuk melaksanakan kurikulum merdeka itu. Jadi kesiapan sekolah didasari dari komitmen guru-gurunya dan kepala sekolahnya bersama-sama. Ternyata kurikulum ini cocok untuk sekolah kita. Bagi yang masih menggunakan K13, pengen menggunakan terus, nggak apa-apa. Jadi Mas Menteri memberikan kemerdekaan bahwa sebetulnya kurikulum itu kan sarana ya. Kurikulum sarana untuk mencapai tujuan. Jadi itu hanya sarananya saja. Sarana ini dilaksanakan oleh guru. Tujuannya apa? Itu tadi, profil pelajar Pancasila.
melalui seluruh mata pelajaran, baik kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan budaya sekolahnya. Sama sebetulnya dengan kurikulum 2013. Saya tidak boleh terlalu lama, banyak yang sudah mulai ngantuk karena saya memang jam gini ini saya menyimak buku kan ibu sekalian. Saya sebenarnya ingin mendapat masukan, saya sebetulnya lebih senang dapat masukan dari ibu sekalian. Saya kira masih ada waktu 15 menit atau 20 menit boleh, karena rumah saya dekat jadi sampai malam juga apa-apa. Terima kasih, selanjutnya saya serahkan kembali kepada Pak Yunus untuk memandu. Ya, terima kasih Pak Pur. Kita berikan aplaus dulu ke Pak Pur ya, karena luar biasa mencerahkan sekali malam ini, khususnya untuk penerapan profil pelajar Pancasila.